Pernah nggak sih ngerasa kepala kita ini kayak browser yang kebanyakan tab kebuka? Nah, di dunia yang serba nyambung ini, rasa kewalahan itu udah jadi hal yang biasa banget. Di sini, kita bakal cari cara buat nutup tab-tab yang nggak perlu itu dan nemuin lagi fokus kita yang hilang. Pasti relate banget kan? Lagi enak-enak fokus, ting, ada notif masuk. Lagi coba buat tidur, layarnya masih aja nyala biru. Pertanyaan ini bener-bener pas banget buat ngegambarin dilema yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari akar masalahnya, si beban modern, terus kita bakal periksa diet digital kita. Apa aja sih yang kita konsumsi tiap hari dari layar? Nah, bagian yang paling seru nih, kita akan nemuin hubungan antara layar HP kamu sama otak kedua yang ternyata ada di dalam tubuh kita. Dan terakhir, kita siapin jurus-jurus praktis buat dapetin keseimbangan baru. Jadi gini, masalahnya tuh kita kayak diserang dari dua arah sekaligus. Dari luar, ada rentetan notifikasi yang nggak ada habisnya. Dan dari dalam, ada musuh dalam selimut, ketidakseimbangan biologis yang diam-diam nyedot energi dan fokus kita. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari yang paling kelihatan, ancaman dari luar, semua yang ada di layar kita. Gimana sih sebenarnya konektivitas tanpa henti ini ngebentuk tingkat stres dan kesehatan mental kita? Terus solusinya gimana dong? Namanya detox digital. Eits, tenang. Ini bukan berarti kita harus buang HP kok. Intinya cuma ngambil jeda yang disengaja. Anggap aja ini kayak tombol reset buat otak kita yang udah capek banget. Dan hasilnya? Wah, luar biasa. Stres dan cemas itu bisa berkurang drastis, tidur jadi lebih pules tanpa diganggu layar, fokus buat kerja atau baca buku jadi tajam lagi, dan yang paling penting, kita jadi benar-benar ada di momen itu, bareng orang-orang yang kita sayang. Oke, urusan sama dunia luar kayaknya udah mulai kebayang solusinya ya. Tapi, nah ini dia nih, ceritanya jadi makin menarik. Gimana kalau solusi buat semua gangguan digital itu sebenarnya nggak cuma ada di setelan HP kamu? Gimana kalau jawabannya selama ini udah ada di dalam tubuh kita sendiri? Yuk kita geser fokusnya dari layar HP ke sistem internal kita yang luar biasa ini. Kenalan yuk sama otak kedua kita, yaitu perut kita. Iya, beneran. Kamu nggak salah dengar. Disinilah pusat komando tersembunyi yang ternyata ngaruh banget ke mood, energi, bahkan sampai sistem imun kita. 70%. Coba deh, ingat-ingat angka ini. Angka apa sih ini sebenarnya? Itu tadi, persentase sel-sel kekebalan tubuh kita yang tinggalnya di jaringan usus. Beneran loh, 70%. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang perut kita kan? Perut itu bukan cuma sistem pencernaan, dia itu benteng pertahanan utama tubuh kita. Nah, kalau usus itu bentengnya. Pahlawannya siapa? Kenalin mikrobiota usus, miliaran bakteri baik yang jadi penghuni di sana. Mereka ini ibarat pasukan penjaga gerbang. Tugas mereka adalah misahin mana kawan mana lawan dan mastiin kita tetap sehat dari dalam. Di sini kita bisa lihat pilihannya jelas banget. Di satu sisi ada makanan yang jadi superfood buat para pahlawan kita. Buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan fermentasi kayak tempe atau yogurt. Di sisi lain ada musuh bubuyutannya, makanan ultraproses dan yang manis-manis yang bisa ngerusak ekosistem penting ini. Pilihannya ada di tangan kita. Oke, musuhnya udah kita kenalin nih, ada dua. Dari luar dan dari dalam. Sekarang, waktunya kita siapkan senjata praktis buat ngadepin keduanya. Buat urusan luar nih, rencana detox digital yang gampang banget buat dicoba. Gak usah yang ribet-ribet. Coba aja jadwalin 1 jam tanpa HP tiap malam. Aktifin fitur jangan ganggu pas lagi butuh fokus. Atau mungkin ini saatnya buat nemuin lagi serunya baca buku atau jalan sore? Nah, buat urusan dalaman kita, rencananya juga simpel banget. Coba deh hari ini tambah 1 jenis sayur pas makan siang. Sarapan pakai yogurt, ganti minuman bersoda pakai air putih. Perubahan-perubahan kecil kayak gini tuh hadiah besar banget buat para pahlawan di perut kita. Oke, sekarang kita tarik benang merahnya. Ini bukan soal milih HP atau milih makanan sehat. Bukan itu. Ini tentang gimana caranya nyatuin keduanya biar jadi seimbang. Jadi intinya tuh di sini teman-teman. Kesejahteraan sejati itu datangnya dari ngelola 2 diet sekaligus, diet digital kita dan diet makanan kita. Coba dipikirin, sama kayak kita milih makanan yang baik buat badan, kita juga perlu milih konten digital yang baik buat pikiran. Keduanya itu asupan yang nentuin gimana kita ngerasa tiap hari. Ada kutipan bagus banget nih, yang pas banget buat ngerangkum semua ini. Teknologi itu kan alat, bukan majikan kita. Kuncinya itu bukan nolak, tapi ngendaliin. Nah, sebagai penutup, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Gak usah mikirin yang gede-gede dulu. Mungkin cuma dengan gak naruh HP di meja makan malam ini?
Atau ganti cemilan sore pakai buah? Apa satu batasan super kecil yang bisa kamu lakuin hari ini juga buat mulai ngembaliin keseimbangan kamu?